Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Saini dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penalaran karangan. Pertama, pengertian penalaran, yaitu proses berpikir yang menghasilkan suatu pengertian dalam pembahasan suatu masalah yang dilakukan secara logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan kesimpulan. Dua, unsur penalaran karangan. Pertama, topik, yaitu ide dalam bidang kajian tertentu yang spesifik. Dua, dasar pemikiran, yang biasa dibentuk dengan proposisi atau kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya dan kesalahannya. Tiga, proposisi. Proposisi terdiri dari beberapa jenis, antara lain proposisi empirik. Proposisi empirik yaitu proposisi berdasarkan fakta. Dua, proposisi mutlak, yaitu pembenaran yang tidak memerlukan pengujian. Tiga, proposisi hipotetik, yaitu persyaratan hubungan subjek dan predikat yang harus dipenuhi. Empat, proposisi kategoris, yaitu tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat. Lima, proposisi positif universal, yaitu pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Empat, logika, yaitu metode pengujian ketepatan penalaran, penggunaan alasan, argumentasi pembuktian, fenomena, dan justifikasi pembenaran. 5. Sistematika, yaitu seperangkat proses atas bagian-bagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam satu kesatuan. 6. Permasalahan, yaitu pertanyaan yang harus dibahas dalam karangan. 7. Variabel, yaitu unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. 8. Analisis, pembahasan penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi, analisis, mengkalifikasi, mencari hubungan, membandingkan, dan lain-lain. 9. Pembuktian, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. 10. Hasil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif dan deduktif. 11. Kesimpulan, yaitu penafsiran atau hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau inferensi. Selanjutnya, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diwakili dengan observasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri kesimpulan umum. Contohnya, jika ada udara, manusia akan hidup. Jika ada udara, hewan akan hidup. Jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Kesimpulannya itu, jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Selanjutnya, jenis-jenis penalaran induktif. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi ialah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang berupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa tersebut. Selanjutnya, analogi. Analogi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari dua peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. 3. Sebab akibat. Sebab akibat merupakan hubungan ketergantungan antara dua hal atau lebih. Artinya, suatu akibat hanya akan terjadi apabila ada sebabnya. Dengan kata lain, sebab selalu mendahului akibat. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, semua cendekiawan adalah manusia pemikir. 2. Semua ahli filsafat adalah cendekiawan. 3. Semua ahli filsafat adalah manusia pemikir. Penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara langsung. Pertama, konversi. 2. Oversi. 3. Kontraposisi. Penarikan kesimpulan secara tidak langsung. Yang pertama, silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor, premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor yang premisnya menjadi subjek. Yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah termis penengah. Yang kedua, silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik.
Ketiga, silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa posisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. 4. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Seperti pada silogisme hipotetik, istilah premis mayor dan premis minor adalah secara analog, bukan yang semestinya. Silogisme ini ada Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, maka silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.